Kalau Anda pernah merasa bakso buatan Anda secara rasa kurang nendang, kurang enak, padahal Anda sudah pakai bahan-bahan terbaik, Anda sudah menggunakan bahan-bahan tambahan bumbunya itu yang terbaik juga, maka topik kita hari ini mungkin bisa jadi jawaban untuk Anda. Nah, hari ini saya akan mencoba membahas tentang rahasia-rahasia apa yang bisa kita terapkan sehingga rasa bakso kita bisa menjadi lebih lezat. Kalau kita mau ngomong masalah bakso yang enak karena kenyal dan keras, mungkin sudah banyak orang yang bisa membuatnya. Yang jadi masalah kalau kita ngomong masalah lezat, enaknya digigit itu bukan cuma teksturnya tapi rasanya juga enak, maka ini juga kadang menjadi kendala. Karena kalau kita ngomong masalah rasa, itu kan ada banyak faktor di mana selera orang juga mempengaruhi. Tapi jangan khawatir, meskipun ini semua masalah selera, sebenarnya secara sains ada bahasan-bahasan yang mungkin bisa kita terapkan. Nah, setidaknya ada 4 faktor sih. Yang pertama, tentu adalah masalah dari rasa dagingnya sendiri, di mana ini sangat dipengaruhi oleh komposisi resep yang Anda pakai. Kenapa kalau saya bilang komposisi resep yang Anda pakai? Karena satu, kalau kita ngomong rasa daging tentu kan biasanya dari daging sapi. Karena bakso kan umumnya relatif dengan sapi kan. Nah, masalahnya kalau Anda ternyata bikin bakso yang kenyal, keras, tapi untuk mengurangi harga, Anda pakai kombinasi sapi dan ayam gimana? Tentu, secara kenyal keras pasti Anda bisa pakai. Kalau Anda ngikutin channel HM Prasetya, pasti Anda tahu trik-triknya gimana. Cuma masalah rasa ini yang bisa jadi kendala. Nah, ini kalau dagingnya mix. Tapi bagaimana kalau misalkan tidak mix ayam, jadi murni menggunakan daging sapi, tapi rasanya masih kurang. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi seperti takaran es Anda seberapa, tepung yang Anda pakai seberapa. Makanya faktor nomor satu yang perlu dicek adalah komposisi resep Anda gimana dulu. Kalau tadi masalah daging, mix ayam, dan sapi sudah beres, komposisi tepung, komposisi es yang terlalu banyak, itu juga akan menutupi rasa dari daging Anda. Makanya nomor satu, pastikan jangan sampai takaran es dan juga tepungnya ini kebanyakan, karena ini akan mengurangi kualitas rasa sapi Anda. Kalau ternyata problemnya, oke, tepung bisa diatur beres, tapi es ini kan dari penggilingan, yang ngatur mereka, kalau kebanyakan rasanya kan jadi berkurang. Solusinya gimana? Gampang. Kalau kita cuma ngomong rasa sapi, mau Anda takaran esnya kebanyakan, tepungnya kebanyakan, atau bahkan Anda pakai mix dengan ayam sehingga rasa dagingnya berkurang, solusinya sederhana. Anda tinggal pakai kaldu sapi murni, ekstrak sapi murni seperti takar beef broth, ini bisa membantu meningkatkan rasa sapinya beres. Nah, Anda sudah tahu triknya, Anda sudah pakai, tapi Anda komplain. Dan ini ada cerita nyata sih, ada orang tanya ke saya, sudah pakai takar beef broth, tapi kok rasanya masih kurang lezat. Kenapa? Nah, ini akan dijawab di faktor nomor 2 dan 3. Hal kedua yang perlu kita tahu untuk meningkatkan rasa lezat bakso kita adalah rasa dari lemak. Nah, banyak orang salah menilai bahwa dibikinnya kalau rasa sapi itu selalu dari daging. Padahal lemak sendiri itu akan memberikan suatu rasa yang lebih lezat, yang lebih enak, sehingga ini kadang yang bikin ambigu. Jadi contoh misalkan sudah pakai komposisi resep yang bagus, daging kualitas nomor 1, di mana ini pasti rendah lemak kan, terus sudah ditambahkan dengan takar beef broth tadi, tapi dirasa kurang enak, bisa jadi kendalanya karena lemaknya kurang. Nah, lemak ini memang unik dan dia mungkin agak-agak susah kita bedakan. Tinggal masalahnya Anda suka flavor ini atau enggak. Biasanya kalau kendalanya kita pakai kualitas daging nomor 1, itu kan memang menghasilkan tekstur kenyal keras bakso kita bagus. Tapi umumnya sisi sebaliknya, rasa dari lemaknya ini berkurang. Sehingga kemungkinan kalau memang Anda sudah pakai resep premium, daging sapinya sudah dominan, Anda sudah pakai ekstrak sapi seperti beef broth tadi masih kurang, kemungkinan yang Anda maksud kurang lezat itu adalah karena lemaknya yang kurang. Nah, sumber lemak banyak, tentu nomor 1 dari dagingnya. Jadi kalau Anda beli daging ada putih-putihnya, itu sumber lemak. Terus bisa juga Anda menambahkan ekstrak lemak dari mana? Dari misalkan dari margarin, mentega, itu bisa. Nah, kalau Anda mix dengan ayam, Anda bisa pakai kulit ayam. Itu bisa, cuma mungkin secara rasa ya, kulit ayam akan condong ke rasa ayamnya. Jadi agak-agak beda. Oke, kita skip aja. Yang kulit ayam nggak usah dipakai. Anda bisa menambahkan itu tadi. Nah, makanya kalau Anda terkadang lihat kok ada ya pedagang bakso yang masih menggunakan tetelan, padahal mereka tujuannya mengejar hasil kenyal dan keras. Kemungkinan ada dua. Yang satu mungkin mereka mengejar harga, atau yang kedua mereka mengejar rasa lezatnya ini tadi.
Jadi Anda perlu membedakan kalau rasa sapi yang Anda rasa kurang, ini memang rasa dari sapinya atau rasa dari lemaknya nih. Ada satu hal yang perlu kita ingat kalau kita ternyata mencari rasa lemaknya sebagai rasa lezat, itu Anda harus hati-hati. Karena memang sih secara rasa kan lebih lezat menggunakan lemak, tapi efek sampingnya kalau kita terlalu banyak, hasil kenyal crust bakso kita akan turun. Makanya ini perlu dicari komposisi resepnya yang pas, yang balance seperti apa. Kalau Anda mau amannya, Anda bisa pakai lemak, bisa dari lemak sapinya, misalkan tetelan tadi, atau Anda menambahkan mentega, margarin, itu bisa. Yang bikin aman, Anda sebaiknya menambahkan bahan tambahan yang bisa mengikat lemak tadi. Yang terbaik tentu adalah serbuk protein yang 100 FT, dan Anda bisa pakai ini untuk amannya. Tapi kalau misalkan nggak pakai gimana? Jawabannya bisa dengan catatan, lemaknya jangan sampai kebanyakan. Jadi ini Anda yang perlu cek. Oke, lemak beres. Yang ketiga yang bisa menyebabkan rasa kemungkinan kurang lezat, padahal Anda sudah menerapkan nomor 1 dan 2 tadi, itu kemungkinan lezat yang Anda inginkan itu adalah rasa gurih, rasa umami. Nah, kalau kita ngomong gurih, umami, tentu kan gampang. Dari mana? Dari micin, MSG. Problemnya, kalau kita pakai micin dan MSG ini, kalau takarannya terlalu banyak, bisa-bisa yang rasa yang keluar itu bukan cuma rasa gurih lezatnya, tapi ada apa ya, kalau bahasa Indonesia saya agak bingung. Kalau orang Jawa bilang itu rasa nyetak. Mungkin bisa condong ke arah pahit kalau terlalu banyak, ini bisa terjadi. Dan yang paling parah, kalau Anda pakai micin MSG-nya terlalu banyak, yang bisa efek sampingnya adalah menyebabkan sakit tenggorokan. Nah, ciri-cirinya sebelum sakit tenggorokan, biasanya setelah makan bakso Anda, kalau kebanyakan MSG micin, biasanya haus terus. Terus mungkin tenggorokannya ini mulai langit-langitnya itu yang di atas itu mulai kerasa-kerasa sesuatu yang nggak enak. Nah, ini ciri-ciri akan sakit tenggorokan. Kalau kita sudah tahu MSG bisa memberikan efek negatif seperti ini, padahal kita perlu menggunakan micin tadi, MSG tadi dalam jumlah besar supaya rasanya membooster lebih enak. Terus solusinya gimana? Jawaban terbaik kalau untuk kasus seperti ini, jadi Anda mau meningkatkan lezatnya, rasa umaminya, rasa sedap gurihnya lebih lezat, tapi Anda tidak mau efek sampingnya, di mana tadi nyetak, pahit, sakit tenggorokan, bla 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 bla. Solusinya Anda tinggal mengganti micin Anda dengan menggunakan yang namanya penguat rasa C100. Di mana ini kalau ditanya bedanya apa sama micin, bahan dasarnya yang berbeda lebih murni C100, sehingga seharusnya satu, efek samping tadi tidak ada. Terus yang kedua, seharusnya secara dosis bisa lebih sedikit. Nah, karena lebih sedikit seharusnya lebih murni, lebih aman lagi. Makanya ini bisa jadi salah satu alternatif kalau Anda mau meningkatkan rasa lezat, tapi Anda tidak mau beresiko dengan efek samping MSG. Nah, ini bisa jadi solusi C100 tadi. Keempat, faktor terakhir yang mempengaruhi sebuah rasa bisa lezat atau tidak, sebenarnya akan kembali ke awal yang kita diskusikan tadi. Yaitu masalah selera kan beda-beda, di mana berarti sensitivitas lidah tiap orang ini berbeda-beda. Makanya kalau menurut saya ya, karena rasa sensitif lidah tiap orang berbeda-beda, hal terbaik yang Anda perlu lakukan setelah Anda bikin bakso Anda, resep Anda, jangan hanya mengandalkan pendapat Anda pribadi, tapi Anda perlu tes, kasih sampelnya bakso Anda ke banyak orang dan Anda lihat dari sana hasilnya gimana. Satu hal yang perlu Anda ingat kalau masalah rasa, karena tiap orang memiliki sensitivitas, memiliki selera yang berbeda-beda, pasti Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. Jadi tidak mungkin satu bakso Anda itu bisa diterima semua orang tuh enak. Tidak mungkin. Jadi Anda harus bisa terima, mungkin ada beberapa yang nggak cocok dengan rasa Anda, dan mungkin ada yang cocok. Hal yang perlu Anda perhatikan adalah Anda membuat bakso Anda, resep Anda, di mana yang cocok ini itu mayoritas. Jadi kalau sudah banyak orang yang cocok, oke, itu aman. Tapi jangan sampai Anda bikin yang menyesuaikan, yang ngejar mereka yang memang minoritas, yang memang nggak cocok, ya sudah. Karena kembali secara rasa ini beda-beda. Dan ini yang jadi salah satu faktor kenapa mungkin mengejar bakso yang kenyal keras itu lebih gampang daripada mengejar bakso yang enak. Karena kembali secara rasa lidah tiap orang berbeda.